Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat BSI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi kita di acara podcast Bank Syariah Indonesia, kali ini spesial Ramadan. Saat ini bersama saya Baskoro dari Regional Office Jakarta 3, Regional Office 6 Jakarta 3, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas tema podcast kita kali ini dengan tema hijrah finansial di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebelum kita memulai acara podcast ini, kita sudah melakukan protokol kesehatan, melakukan swab antigen, dan protokol menjaga jarak. Jadi, mohon izin untuk melaksanakan melepas masker, agar suaranya menjadi lebih terdengar. Sahabat BSI yang dirahmati Allah, program podcast Bank Syariah Indonesia ini merupakan program dari rangkaian program Bank Syariah Indonesia dalam rangka menjambut bulan suci Ramadan. Tentunya hal ini dikarenakan ingin mengoptimalkan untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Selain itu, podcast ini juga merupakan bentuk ikhtiar dari Bank Syariah Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi serta inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat Indonesia yang masih terbatas dalam mengakses informasi keuangan perbankan syariah. Baik sahabat BSI, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk nih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan umur sehingga kita bisa masuk di dalam 10 malam hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama sedang berikhtiar dalam mencari keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Namun, terdapat nih beberapa fenomena di tengah masyarakat. Ada daerah-daerah yang justru masjidnya itu ramai sama jamaahnya, tapi tidak sedikit mal-mal atau pasar-pasar yang ramai di tengah masyarakat. Nah, sahabat BSI, yang mana nih? Jangan sampai nanti sahabat BSI yang ada di pasar-pasar atau mal-mal tersebut gitu. Karena justru momentum Ramadan ini penting bagi kita dalam rangka kita berhijrah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena ini bulan pengampunan. Banyak sekali keberkahan dari Allah untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Tentunya selain keutamaan ibadah juga kita berhijrah finansial. Nah, menarik tuh. Hijrah finansial ini sedang ramai di tengah masyarakat, utamanya karena sedang ada fenomena nih di tahun 2021 ini. Di 1 Februari 2021, 3 bank perbankan syariah yang sedang sehat-sehatnya itu di-merger oleh pemerintah. Nah, ini salah satu fenomena nih di tengah masyarakat Indonesia untuk momentum berhijrah finansial. Nah, untuk membahas hal tersebut, alhamdulillah saat ini saya sudah bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, jadi Ustadz Hilman Fauzi ini merupakan salah satu atau beliau adalah founder dari Hijrah Finansial. Dan beliau juga pembimbing atau pembina ya dari teman hijrah. Yang tadi saya sampaikan di awal, kita perlu hijrah finansial. Nah, Masya Allah nih Ustadz Hilman sudah memulai gitu. Memulai dengan hijrah finansial atau teman hijrah ya Ustadz. Itu apa sih Ustadz? Teman hijrah atau hijrah finansial itu Ustadz? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Bas ya. Saya ingin menyapa juga sahabat BSI semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertanyaan yang menarik, apa itu teman hijrah gitu ya dan hijrah finansial? Itu dua hal yang tentu berbeda Mas Bas. Ya.
Teman hijrah itu lebih kepada satu komunitas Yap. yang kita bangun khususnya di Kota Bogor. Oh, Ya, Masya Allah. untuk teman-teman millennials yang mereka ingin berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kami merasa bahwa hijrah itu nggak bisa sendirian. Hijrah itu butuh teman. Yap. Nah, temannya adalah teman hijrah tadi. Oh, Masya Allah. Karena kalau kita hijrahnya sendirian, ada perkataan ulama yang menyebutkan seperti engkau berjalan di satu kegelapan dan engkau tidak mendapatkan penerangan gitu. Nah, itulah gambaran seseorang yang berhijrah tapi sendirian. Sehingga dia butuh teman, Ya. dia butuh partner, dia butuh lingkungan yang bisa menguatkan hijrahnya. Karena diakui atau tidak, banyak di antara kita itu yang boleh jadi kecenderungan hidupnya tergantung dengan siapa temannya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Ya kan? Kita ke bawah ke kiri tergantung teman kita. Iya. Ke bawah ke kanan tergantung teman kita. Nah, maka kami merasa bahwa di tahun 2016 itu kami membuat satu komunitas namanya Teman Hijrah agar kami bisa menghadirkan hal-hal yang bisa menguatkan teman-teman untuk berhijrah. Nah, apa di antara kegiatannya? Tentu kajian-kajian gitu ya. Taklim-taklim, kemudian kegiatan-kegiatan yang fun untuk millennials, tapi juga diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu. Yeah. Nah, itu kami lakukan di Kota Bogor. Alhamdulillah Mas Bas, sebelum pandemi kami senantiasa mengadakan kajian setiap pekan. Itu yang hadir sekitar 1000-an anak muda Kota Bogor lah. Masya Allah, sampai 1000. Sebelum pandemi. Tentu kalau sekarang di tengah pandemi kami menyesuaikan untuk go digital gitu ya. Boleh jadi via Zoom atau live streaming di YouTube gitu. Yang jelas bahwa semangat kita untuk mengajak teman-teman berhijrah itu tidak surut walaupun di tengah pandemi. Nah, itulah Teman Hijrah. Adapun terkait dengan hijrah finansial itu sebenarnya satu modul yang kemudian kami inisiasi menjadi gerakan secara masif gitu. Jadi awalnya itu modul pelatihan yang kami hadirkan, yang saya hadirkan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat gitu. Yang sekarang sudah banyak mengenal dan melek. Betul, finansial, karena ya setelah mereka melalui proses hijrah gitu ya, banyak hal gitu. Nah, kira-kira hijrah apa lagi yang perlu dikuatkan? Nah, saya melihat salah satunya adalah hijrah finansial. Bagaimana mereka bisa memperbaiki, merubah aktivitas finansialnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW, sehingga finansial yang terkesan ribet, yang terkesan pusing itu menjadi jalan bisa meraih ketenangan dan juga mendapatkan kebahagiaan. Yang bukan hanya mendapatkan untungnya di dunia saja, tapi dia akan mendapatkan keberkahannya dan juga pahala nanti sampai ke surga. Itu sih kira-kira. Tadi saya menarik nih Ustaz, dengan statement Ustaz, hijrah itu jangan sendirian, perlu teman hijrah. Betul. Makanya karena Rasul juga pernah menyampaikan bahwa iman kita tuh naik turun ya Ustaz. Setuju. Kadang-kadang kita udah mau berhijrah, ada godaan sesuatu jadi nggak jadi gitu. Cuma sebelum kita jauh ke hijrah finansial tadi Ustaz, sebelumnya mungkin bagi saya pribadi, apa sih Ustaz makna dari hijrah sendiri itu dari pandangan Islam? Iya, hijrah itu maknanya ada 4, Mas Bas, secara sederhana. Yang pertama, hijrah itu maknanya melangkah. Jadi saat kita melangkah dari kondisi yang kurang baik atau tidak baik menuju satu langkah ke tempat yang lebih baik. Nih sederhananya ya, Mas Bas tinggal di kosan. Kemudian ketika azan maghrib berangkat ke masjid. Nah, langkah untuk menuju kebaikan itu disebut hijrah. Sederhananya begitu. Ya, Mas Bas di rumah. Kemudian melangkah menuju ke kantor. Menghilangkan malas, menghilangkan capek. Kan kalau ngantor suka bete kan ya? Iya. Bawaannya aduh ini kapan lagi Jumatnya. Kalau Jumat semangat. Kalau udah Minggu malam udah lemes. Nah, kemudian kita melangkah menuju ke tempat yang baik itu, maka itu juga disebut hijrah. Secara definisi singkat dan sederhananya. Nah, yang kedua, hijrah itu maknanya berpindah. Jadi kalau tadi melangkah, jadi langkahnya yang dinilai. Nah, yang kedua berpindah. Berpindah dari mana? Berpindah dari tempat yang sulit
menghadirkan kebaikan menuju tempat yang lebih mudah mendapatkan kebaikan. Tentu kebaikannya dalam kacamata Islam gitu. Contoh misalnya, Mas Bas punya rumah di satu komplek. Yang di komplek itu Mas Bas susah banget untuk melakukan amal ibadah gitu. Masjid susah, pengajian anak-anak nggak ada gitu. Nah kemudian Mas Bas pindah rumah ke komplek yang memudahkan kita mendapatkan akses ke masjid, pengajian buat anak. Nah, itu hijrah namanya. Jadi berpindah dari satu kondisi yang tidak baik atau yang kurang mendukung untuk mendapatkan kebaikan menuju ke tempat yang baik. Melangkah dan berpindah. Melangkah berpindah. Nah hal ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika berpindah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah ini disebut dengan hijrah Makkaniyah, hijrah tempat. Jadi berpindah tempatnya. Kan di Mekah baginda Nabi mendapatkan kondisi yang sulit gitu ya, untuk ibadah, untuk dibatasi. Nah maka kemudian atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi diperintahkan untuk berhijrah, berpindah dari Mekah menuju Yasrib yang disebut namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah itu berpindah, ya. Atau boleh juga ada teman-teman yang mungkin resign dari satu pekerjaan gitu, pekerjaan yang rasanya waktu itu di tempat yang pertama tuh Ustadz kayaknya sulit ibadahnya, Jumatan sulit. Jadi gitu. Istilahnya tuh wudhu zuhur untuk sekalian asar. Nah, misalnya saking sibuknya, kemudian ada kesempatan rezeki kita mencari peluangnya, kita berpindah ke pekerjaan lain yang lebih mudah. Nah itu juga disebut dengan hijrah. Nah yang ketiga, hijrah itu ada yang disebut dengan berubah. Jadi kalau yang pertama melangkah, yang kedua berpindah, yang ketiga berubah. Apa yang dia rubah? Yang dia rubah adalah perilaku dia yang buruk menuju perilaku yang baik. Dulunya pemarah, kemudian dia berubah jadi pemurah. Dulunya pendendam, kemudian dia berubah jadi pemaaf. Dulunya pemukul, kemudian dia berubah jadi perangkul. Dulunya pengejek, kemudian dia berubah menjadi pengajak. Jadi berubah, ya. Itu namanya hijrah. Hijrah secara maknawi berarti. Makna dalam dirinya itu berubah. Ya, yang awalnya punya perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang lebih baik. Seperti sahabat Umar mungkin ya. Betul. Bisa. Kan kita tahu bahwa sahabat Umar dulu sempat memusuhi Rasulullah, bahkan benci kepada Rasulullah kan. Tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau sampai beliau malah menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Dan di akhir wafatnya dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW gitu. Jadi merubah kebiasaan buruk, merubah perilaku buruk. Nah itu disebut dengan hijrah. Ada yang keempat, hijrah itu maknanya adalah meninggalkan, at-tarku. Apa yang dia tinggalkan? Dosa, maksiat, sesuatu yang haram dia tinggalkan. Full. Makanya disebutkan dalam satu keterangan, wal muhajiru manahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang dalam hidupnya. Yang dulunya mohon maaf sering mabuk minuman keras, dia tinggalkan, hijrah. Yang dulunya mohon maaf sering berzina, kemudian dia bertobat, dia tinggalkan itu semua, hijrah. Yang dulunya mohon maaf misalnya masih mengkonsumsi riba, ya, atau masih bertransaksi ribawi, kemudian dia tinggalkan. Nah itu hijrah. Ya, jadi hijrah itu secara definisi maknanya ada 4. 1 melangkah, berpindah. 2 berpindah, Kemudian dia berubah. 3 berubah, 4 meninggalkan. Masya Allah. Nah sekarang teman-teman sahabat BSI ada di fase mana nih? Apakah di fase sudah meninggalkan full, yang haram-haram tinggalin bener gitu, sudah kafah, atau baru sekedar merubah saja apa yang kira-kira tidak baik menjadi kepada arah yang lebih baik, atau berpindah ke tempat yang baik, atau juga melangkah? Insya Allah itu bisa dikategorikan sebagai makna dari hijrah. Masya Allah. Jadi makna hijrah itu sangat dalam ya Ustaz? Betul. Dan berproses gitu. Berproses. Mulai dari tadi dia melangkah dulu di awal sampai dia meninggalkan Betul. hal yang dilarang oleh Allah. Nah kaitannya dengan tadi Ustaz yang hijrah finansial nih, dengan makna hijrah sendiri tadi, bagaimana Ustaz? Hijrah finansial ini bisa maknanya tuh apa? Iya. Jadi begini, sebelum menjawab pertanyaan itu kita harus bertanya dulu. Kenapa sih harus bicara tentang finansial gitu?
Kenapa harus hijrah finansial? Kan itu yang menjadi pertanyaan utamanya. Salah satunya tadi mungkin yang tadinya masih bertransaksi riba, berpindah ke transaksi yang non ribawi. Betul. Jadi begini, banyak orang yang boleh jadi belum perhatian. Ternyata masalah finansial itu menjadi masalah yang sangat diatur dalam Islam. Ya. Nah, kan kita nih mohon maaf ya seringkali membatasi gitu. Kalau ya udahlah, kalau bab ini aja udah urusan-urusan yang ibadah mahdo aja gitu ya yang diatur. Tapi ternyata finansial itu juga diatur gitu. Oh, seperti itu ya, Sir? Iya. Karena pemahaman saya sebagai mungkin bagi milenial pada umumnya juga gitu, kaitan dengan ibadah atau hijrah itu hanya soal ibadah aja gitu. Enggak ada kaitan dengan muamalah. Enggak. Justru muamalah kaitan dengan financial juga Diatur. penting ya? Islam itu kan agama yang paling sempurna ya. Semua hal itu ada aturannya dalam Islam. Dari mulai perkara kecil sampai perkara besar tuh ada. Mohon maaf ya, dari perkara masuk keluar kamar mandi ada aturannya. Ya kan? Perkara makan, setelah makan ada aturannya. Mau tidur, bangun tidur ada aturannya. Iya kan? Itu hal yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar. Politik ada aturan dalam Islam. Bahkan berperang pun diatur. Bicara ekonomi ada aturan dalam Islam. Bicara sosial ada aturan dalam Islam. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan kepada kamu sekalian itu namanya syariat, aturan gitu. Ada aturannya gitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kira-kira kita mau mengikuti aturan Islam itu atau tidak gitu. Ya kan? Kira-kira kita mau kafah mengikuti itu atau tidak? Nah, ini kembali kepada kita. Tentu dengan sesuai kondisi dan situasi yang bisa menguatkan kita untuk bisa kafah dalam menjalaninya. Saya seringkali menyebutkan ada 4 alasan kenapa saya harus menghadirkan modul atau gerakan terkait hijrah finansial. Alasan pertama adalah diakui atau tidak, bab finansial ini menjadi bab yang paling menyibukkan kita selama hidup. Karena mulai bangun tidur kita pikir untuk bekerja ya, iya kan? Mencari uang ya. Meskipun dia pegawai ataupun dia pengusaha yang ada di kepala, ini buat makan besok gimana nih? Betul. Padahal Allah sudah menjamin rezeki. Betul. Jadi diakui atau tidak, sepertinya dari 24 jam dalam sehari, boleh jadi setengah harinya itu atau 12 jamnya itu dihabiskan buat mikirin finansial. Ibadahnya lupa saat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah selama kita bekerja itu kan bekerja berkaitan dengan aktivitas finansial itu, selama dia niatnya karena Allah, diatur sesuai dengan aturan yang diridhoi oleh Allah, maka dia masuk bagian dari ibadah. Jadi hijrah finansial. Dan itu adalah bagian kenapa kita harus membahas tentang bab finansial. Karena bab finansial itu adalah bab yang paling menyibukkan kita setiap hari. Kegiatan yang dominan dalam kehidupan kita. Mas Bas tercatat bekerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Itu yang tercatat. Iya. Tapi kan faktanya nggak segitu. Iya. Boleh jadi lebih. Iya, apalagi kalau di Jakarta ini Seth, berangkatnya kadang sholat subuh langsung berangkat tuh tanpa doa dulu tuh karena ngejar kereta mungkin. Betul. Atau biar terhindar dari kemacetan gitu. Betul. Makanya saya bilang boleh jadi 12 sampai 15 jam waktu kita sehari dipakai untuk ngurusin finansial, ngurusin keuangan. Makanya sayang banget kalau kita beraktivitas finansial kita tapi tidak dikelola atau tidak diatur sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah gitu. Sayang banget karena kita punya potensi dari itu gitu. Jadi walaupun sekarang Mas Bas bekerja, saya bekerja, itu semua bisa mendatangkan pahala ibadah selama kita benar menjalankannya. Nah, itu yang pertama, alasan pertama. Nah, alasan kedua, diakui atau tidak Mas Bas, urusan finansial itu adalah urusan yang paling riskan menimbulkan permusuhan. Paling riskan menimbulkan gesekan lah di antara kita. Karena ada istilah uang itu nggak ada temannya. Nah, ya kan, adik kakak waktu kecil bermain bersama. Iya. Ketika besar mereka bisa berantem gara-gara urusan apa? Finansial. Waris, berebut waris. Teman dekat
Iya. Akrab banget. Bisa jadi musuh. Mereka bisa jadi, mohon maaf, bermusuhan, bertikai gara-gara finansial. Suami istri bisa berpisah karena urusan finansial. Makanya kalau nggak diatur ini semua, ini bisa berantakan. Ini alasan kedua. Iya. Nah, alasan ketiga, ternyata urusan finansial ini adalah urusan yang juga memang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Contoh ya, banyak orang yang mungkin belum tahu ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, itu ternyata bicara tentang aktivitas finansial atau aktivitas ekonomi lah secara umum gitu. Iya kan? Iya. Highlight di awal ayatnya bicara tentang hutang piutang kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, maka catatlah hutang itu, ya kan? Ini kan bicara finansial gitu. Iya. Dan Islam mengaturnya. Betul. Islam mengaturnya. Sedetail itu. Saya pernah membahas dari satu ayat itu, Mas Bas, ternyata ada 52 masalah hukum ekonomi yang dibahas di situ. Sampai ada satu pekerjaan kan, accountant, mencatat kan accountant tuh. Itu disebutkan di situ, faktubuh, maka catatlah. Bahkan kalau kita merujuk kepada beberapa hadis, banyak sekali hadis bicara tentang bab muamalah, bab tentang finansial gitu. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Apalagi Nabi SAW pernah memberikan prediksi. Ya, kata Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u akhadal mal amman halal amman haram. Kata Nabi, akan ada satu zaman di mana manusia itu nggak akan peduli bagaimana cara dia mengambil harta. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Mohon maaf lahir batin, boleh jadi kondisi sosial itu sudah kita rasakan hari ini. Tidak usah nunjuk kiri kanan, boleh jadi juga kita gitu. Boleh jadi kita masih, mohon maaf ya, mengambil harta yang mungkin zolim, nipu orang, mengambil hak orang lain, ya kan? Jadi apa yang pernah Nabi prediksikan boleh jadi terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Maka penting kita untuk membahas bagaimana finansial ini dalam kacamata Islam. Nah, yang keempat ini yang sering kali saya sampaikan, Mas Bas, di mana-mana biasanya. Jadi ada satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah ketika kita nanti hari kiamat. Salah satunya adalah tentang finansial, tentang harta. Hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Kalau saya seringkali menggambarkan ini tuh kayak kisi-kisi lah. Kayak kisi-kisi kalau kita ujian di kampus, dosen ngasih kisi-kisi, seneng apa enggak? Seneng banget kan? Dan kita tinggal menyiapkan jawaban terkait dengan kisi-kisi pertanyaan tadi. Nah, Ahilman, apa di antara pertanyaan yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat? Kata Nabi, yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmu diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Harta dapat dari mana dan dibelanjakan kemana? Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah. Fisik tubuh kita digunakan untuk apa? Ada 4 poin pertanyaan. Umur, ilmu, harta, fisik tubuh kita. Tapi yang paling menarik, Mas Baskoro dan sahabat BSI semua, dari 4 topik terkait pertanyaan itu, yang paling menarik pertanyaan tentang harta. Kenapa, Sir? Apa menariknya? Ketika Allah bertanya tentang harta, itu bukan 1 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan. Umur kan sekali, ilmu sekali, fisik sekali, tapi harta 2 kali. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu? Menunjukkan pentingnya harta itu. Nah, berangkat dari itu semua 4 alasan tadi ya, bahwa finansial satu urusan yang paling menyibukkan dalam kehidupan kita. 2, urusan finansial adalah bab yang riskan untuk menghadirkan persengketaan, permusuhan, perselisihan.
Yang ketiga, bab finansial juga diatur detail dalam Islam. Bahkan Ayat yang terpanjang tadi saya sampaikan terkait dengan aktivitas finansial atau aktivitas ekonomi. Dan yang keempat, karena akan ada pertanyaan kepada kita nanti hari kiamat. Dari situlah saya berangkat bahwa pentingnya kita melakukan hijrah finansial. Masya Allah. Apa itu hijrah finansial? Hijrah finansial adalah satu proses untuk apa? Melangkah, berpindah, memperbaiki diri, berubah, dan meninggalkan tadi dari aktivitas finansial kita yang belum sesuai dengan aturan syariah menuju aktivitas yang sesuai dengan aturan syariah. Dari mana saja? Dari cara mendapatkannya, dari cara mengelolanya, dan dari cara membelanjakannya. Masya Allah. Jadi bicara hijrah finansial itu bicara dari hulu ke hilir. Dari mulai mendapatkan sampai mengelola sampai membelanjakan. Dan kita juga masih belajar untuk itu, Mas Baskoro. Masya Allah. Sahabat BSI yang selalu dirahmati Allah, subhanallah, tadi yang dipaparkan oleh Ustadz Ailman ini sangat menggetarkan setidaknya diri saya pribadi gitu ya. Bahwa hijrah finansial ini sama pentingnya dengan hijrah ibadah kita gitu. Apalagi tadi sudah sampaikan alasan-alasannya sangat detail ya, bahwa ini memang sangat penting. Bahkan nanti di Yaumul Hisab nanti kita ditanyakan poin-poin tersebut. Nah, kaitannya juga dengan di bulan suci Ramadan nih, Ustaz. Ya. Di bulan suci Ramadan ini kita menariknya, di bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang justru halal tapi dilarang. Yes. Sebagai contoh, makanan, minuman yang tadinya itu halal tapi dilarang. Nah, yang halal aja dilarang kita jalankan di saum Ramadan, apalagi transaksi-transaksi keuangan yang berbasis riba yang selama ini mungkin tanpa sadar kita jalankan, sahabat BSI. Nah, mungkin sebagian sahabat BSI di sini yang mendengarkan insya Allah sudah tergerak nih, Ustaz, untuk mulai berhijrah finansial. Tapi Ustaz, apakah instrumen keuangan syariah saat ini sudah mengakomodir, Ustaz, untuk mengakomodir masyarakat yang ingin berhijrah finansial? Misalnya, bisa nggak dia untuk bertransaksi bisnisnya dengan lembaga keuangan syariah, atau dia pengen bayar zakat lebih simpan pakai keuangan syariah? Karena di satu sisi ada tuh masyarakat yang sudah berhijrah tapi ternyata transaksinya masih transaksi di perbankan konvensional. Kira-kira menyikapi fenomena ini gimana? Iya. Jadi mungkin sebelum ke sana, Mas Bas, hijrah itu kan setiap orang ada masanya, ada waktunya, ada caranya. Ya. Nah, mungkin yang pertama adalah hijrah spiritual. Jadi memang bagaimana cara dia meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Yang paling sederhana adalah memastikan dia dalam urusan sholat. Ya kan? Jaga sholat. Di antara teman-teman pemirsa sahabat BSI, jika mungkin sering meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, maka pelan-pelan kita memperbaiki diri kita untuk bisa menjaga sholat dengan baik. Itu salah satu yang mungkin contoh dari hijrah spiritual, ya kan. Nah, yang kedua, hijrah intelektual. Dengan cara apa? Menambah khazanah keilmuan kita, ya. Ikut taklim, ikut kajian, ya, ikut majelis ilmu. Itu diantara cara kita untuk memperbaiki diri kita. Yang mungkin belum tahu sesuatu itu menjadi lebih tahu. Karena disadari atau tidak, ilmu itulah yang akan menjadi guidance kita untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seseorang yang memiliki ilmunya itu akan lebih kuat dalam berhijrah. Lebih yakin. Lebih yakin dalam berhijrah. Maka yang kedua, hijrah intelektual. Kita menambah kapasitas, kadar ilmu kita nih agar lebih bertambah dari hari ke hari. Nah, yang ketiga ada yang disebut hijrah emosional. Ya, termasuk hijrah sosial gitu. Jadi hatinya ditata gitu. Yang tadi saya sampaikan tuh. Yang suka marah-marah. Ada tuh kan? Yang dikit-dikit marah, marah dikit-dikit. Sumbu pendek istilah. Nah, dia mulai menata hati. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi mudah-mudahan di bulan Ramadan tidak seperti itu. Jadi yang sering mohon maaf ya ngomongin orang, yang sering ngegibah, apalagi fitnah, nauzubillah. Ayo kita berubah. Menata hati, menata kata-kata kita, ya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia harus
memastikan apa yang dia ucapkan, dia lakukan itu terjaga dalam kebaikan. Nah, yang keempat, ada yang mungkin disebut hijrah lifestyle, gaya hidup, gaya hidup. Nah, gaya hidup kan ya sekarang pakaiannya sudah mulai dijaga, ya kan? Yang akhwat, yang mungkin belum sempat menutup aurat, kemudian kita belajar bahwa itu adalah hal yang wajib bagi kita, ya. Kemudian kita menggunakan pakaian terbaik yang menutup aurat kita. Nah, termasuk lifestyle tadi saya memasukkan kategori hijrah finansial. Jadi sebenarnya hijrah finansial itu adalah bagian dari gaya hidup kita. Gaya hidup ya, Ustaz? Gaya hidup. Nah, sekarang kita diberikan anugerah dengan hadirnya Bank Syariah di Indonesia. Termasuk Bank Syariah Indonesia kan. Apalagi Bank Syariah Indonesia saat ini merupakan bank merger dari 3 perbankan BUMN syariah. Masya Allah. Ini kan satu anugerah yang perlu kita syukuri. Ya. Di balik segala kekurangan yang mungkin masih ada. Ya kan, bicara kesempurnaan, yang sempurna hanya milik Allah gitu. Betul, Ustaz. Maka apa yang perlu kita hadirkan adalah ya dukung gitu. Dukung, support, malah kalau bisa kita terlibat di dalamnya gitu. Bertransaksi dengan menggunakan fasilitas yang ada di produk keuangan syariah, termasuk ya yang ada di Bank Syariah Indonesia gitu. Saat ini Ustaz yang lagi digandrungi oleh kaum milenial Ustaz di Bank Syariah Indonesia oleh sahabat BSI mungkin mobile banking kita. Masya Allah. Jadi di mobile banking Bank Syariah Indonesia itu dia tuh apapun yang kita perlukan ada di Ustaz. Betul. Mau beli pulsa, mau bayar zakat, bahkan sampai mencari lokasi masjid pun kita bisa lihat di mobile banking. Masya Allah. Jadi tadi selaras tuh dengan hijrah finansial tadi yang Ustaz sampaikan. Betul. Tidak hanya hijrah lifestyle, tapi spiritualnya juga dapat. Dan saya merasa begini, kenapa saya sangat yakin dengan lembaga keuangan syariah ya, dengan Bank Syariah, karena secara operasional praktek mereka juga diawasi kan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Yang mereka adalah para ulama kita, guru-guru kita ya, yang berkompeten untuk memberikan fatwa-fatwa terkait dengan transaksi lembaga keuangan, transaksi keuangan. Maksud saya adalah ya boleh jadi ada kekurangan 1, 2, 3 gitu ya, tapi percayalah bahwa ketika Bank Syariah menjalankan operasionalnya, mereka diawasi oleh para ulama kita ya, di DSN dan juga di DPS masing-masing lembaga tersebut. Betul. Dan kita bisa menitipkan, artinya menitipkan apa-apa yang menjadi keraguan kita dengan transaksi keuangan syariah ini ya kepada para ayah kita, kepada para ulama kita. Dan bagi kita yang awam tinggal menerima saja gitu. Insya Allah kita berhusnuzon bahwa setiap transaksi, bahwa setiap produk yang dihadirkan oleh Bank Syariah di Indonesia itu sudah relate, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Masya Allah. Jadi itu yang selalu meyakinkan diri saya gitu, bahwa insya Allah setiap produk yang dikeluarkan, setiap fitur yang dihadirkan itu sudah sesuai dengan aturan syariah, karena pasti melalui pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariah di bank syariahnya masing-masing. Lantas bagaimana Ustaz dengan beberapa sahabat BSI mungkin yang belum terinformasi sehingga sahabat-sahabat BSI ini masih bertransaksi di perbankan konvensional? Bahkan mungkin saat ini Bank Syariah Indonesia itu salah satu selain mobile banking tadi, kita sudah punya produk namanya BSI Hasanah Card, Ustaz. Jadi Hasanah Card ini kartu kredit berbasis syariah, Ustaz. Nah, namun memang fiturnya ini ketika bertransaksi di tempat-tempat yang tadi saat di awal kita kan harus meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ketika geseknya di tempat-tempat tidak baik, pasti transaksi yang menolak. Maksud saya bahkan untuk kartu kredit berbasis syariah pun Bank Syariah Indonesia sudah ada. Jadi apa-apa yang diperlukan masyarakat untuk lifestyle-nya tadi saat insya Allah ini sudah bisa di support oleh Bank Syariah Indonesia gitu. Alhamdulillah. Ya, saya juga melihat beberapa produk yang dihadirkan oleh Bank Syariah hari ini sudah sangat sudah sangat kompetitif lah dengan apa yang ada di bank konvensional gitu. Dan tinggal kita saja menyambut dan menggunakan fitur tersebut gitu. Betul. Ya. Ikut serta berjamaah insyaallah. Agar tidak sendirian yang di awal tadi Ustaz. Betul. Dan saya selalu pastikan begini, kalau ada hal-hal yang kurang dari Bank Syariah itu bukan karena Bank Syariahnya tapi karena oknumnya aja.
Boleh jadi ada orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, yang mengatasnamakan bank syariah sehingga menimbulkan ekses yang negatif di tengah masyarakat gitu. Dan sebenarnya juga ini jadi otokritik sih Mas Baskoro, agar kita juga di bank syariah bisa terus memperbaiki diri, memaksimalkan diri kita kan, memaksimalkan apa yang bisa kita hadirkan untuk masyarakat. Dan jangan pernah berhenti menghadirkan literasi, menghadirkan edukasi, sosialisasi. Mungkin bukannya masyarakat kita tidak mau, bukan nggak mau, tapi boleh jadi informasinya belum sampai kepada masyarakat kita secara lebih besar gitu. Sehingga juga ini tantangan untuk kita di Bank Syariah agar bisa menghadirkan sosialisasi, kemudian literasi yang bisa dicerna oleh masyarakat, yang bisa lebih ditangkap oleh masyarakat. Insya Allah jika kita semua terlibat gitu ya, jadi semua stakeholder itu terlibat, teman-teman di praktisi terlibat, pemerintah juga memberikan kebijakannya, kami juga di masyarakat ya, para pemuka agama, para dai juga menghadirkan campaign yang sama. Insya Allah ini akan menjadi gelombang yang akan menguatkan hijrah finansial kita gitu. Masya Allah, luar biasa sahabat BSI. Pemaparan dari Ustaz tadi, jadi untuk hijrah finansial itu sangat penting nih, terutama di bulan Ramadan ini, apalagi momentumnya sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya untuk lifestyle tadi Ustaz yang sampaikan, sehingga dapat mulai melangkah dan akhirnya meninggalkan tadi transaksi yang dilarang oleh Allah. Terakhir nih Ustaz, gimana tipsnya nih Ustaz? Kita tadi mulai melangkah sehingga pada akhirnya nanti kita bisa betul-betul menjalankan hijrah finansial Ustaz. Iya, prinsipnya adalah pertama, teman-teman yang hari ini masih terjebak ya dalam aktivitas finansial yang diharamkan atau yang dilarang, berniatlah untuk memperbaikinya. Jadi kita niatkan dulu di hati bahwa ini ada yang salah nih, ini ada sesuatu yang keliru nih. Maka bismillah, kalau niat kita lurus, azam kita kuat, kita akan diberikan kekuatan untuk melangkah menjadi lebih baik dalam urusan finansial kita. Yang pertama itu. Yang kedua, rencanakan proses hijrah kita juga. Karena kalau kita tidak merencanakan, boleh jadi malah tergesa-gesa, terburu-buru, yang pada akhirnya bukan mendatangkan kemaslahatan, malah mendatangkan kemadharatan. Salah melangkah. Maka rencanakan. Bagaimana cara merencanakannya? Lihat bagaimana proses aktivitas finansial kita. Yang tadi 3 itu tuh. Gimana cara mendapatkannya? Misalnya kita yang bekerja, apakah dari pekerjaan kita ini masih ada sesuatu yang salah nggak ya? Masih ada yang dilarang nggak ya? Masih ada yang mohon maaf gitu mengambil hak orang lain atau tidak. Nah dari situ kita akan bisa mendeteksi nih, bahwa ada yang salah atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Mengelolanya, di mana nih kita kelola selama ini? Pada produk apa nih gitu. Nah sekarang kan sudah ada yang syariah, kita boleh hijrah pelan-pelan ke yang syariah gitu. Sampai yang ketiga, membelanjakan. Kita nih kadang-kadang sibuk mengejar keinginan ya, bukan mengejar kebutuhan. Termasuk ada kewajiban dari harta kita yang harus kita tunaikan kepada Allah. Zakat, ya kan? Infak sedekah itu adalah di antara sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena percayalah, ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Jadi banyak sekali, dan itu harus direncanakan. Rencanakan agar nggak kaget. Ya, kalau kita tidak merencanakan, kita nanti jadi kaget. Kalau kaget malah nanti jadi berantakan. Kemudian kita komunikasikan, insya Allah. Dan yang paling penting adalah mulailah dari hal yang paling sederhana. Mulailah dari sekarang dan mulailah dari diri sendiri. Insya Allah tahapan-tahapan tadi itu bisa menjadi langkah kita untuk melakukan hijrah finansial. Setelah kita berniat, kita rencanakan dan kita buat tujuannya. Apa sih tujuannya? Ingat ya, bagi seorang muslim, bicara finansial itu bukan hanya sekedar keuntungan di dunia saja, tapi bagaimana caranya dia bisa menyiapkan bekal untuk menuju akhiratnya. Jadi ketika bicara finansial itu bukan hanya bicara nanti masa tua gimana, bukan, tapi nanti dalam kubur gimana gitu.
nanti di akhirat gimana? Itu yang paling penting bagi seorang muslim itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar masa tua gimana, nanti pensiun gimana. Ya itu include. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti dia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu. Masya Allah. Makanya bismillah kita jaga baik-baik ya, kita tata baik-baik, dan kita harus kuatkan diri kita untuk berhijrah finansial. Ingat, jangan pernah sibuk mencari besarnya, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah cukup dibuatnya. Tapi carilah keberkahannya, karena itulah yang akan memberikan ketenangan dalam kehidupanmu selamanya. Masya Allah. Banyak di antara kita yang tidak mau hijrah finansial karena takut urusan dunia, takut urusan rezeki. Padahal rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Gitu. Sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Niatkan dengan niat yang baik, rencanakan dengan perencanaan yang baik, buat tujuan finansial kita apa. Tentu dalam hal ini harus melibatkan financial planner mungkin untuk lebih diarahkan. Dan hari ini kita mendapatkan anugerah, di Indonesia sudah sangat banyak lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga perbankan syariah. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Ini harus menjadi menjadi alat wasilah agar kita bisa berhijrah secara finansial. Masya Allah. Seperti itu Mas Bas. Masya Allah, sahabat BSI yang dirahmati Allah, banyak sekali Ustaz ilmu dan manfaat utamanya Ustaz, ilmu dari Ustaz Ailman nih yang bisa kita dapat nih sahabat-sahabat BSI, mulai dari tadi hijrah dan tips-tipsnya tuh tadi, tips hijrah finansial, sehingga insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan nih buat sahabat-sahabat BSI dalam rangka nanti berhijrah finansial, sehingga di bulan Ramadan ini dapat memberikan manfaat dalam rangka meraih keberkahan. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Sama-sama. Terima kasih Ustaz atas ilmu-ilmunya, utamanya Ustaz nasihat-nasihatnya. Insya Allah ke depan sahabat BSI dan Bank Syariah Indonesia sama-sama juga ulama dan masyarakat bareng-bareng kita berhijrah finansial Ustaz. Ya. Sehingga ke depan yang tadi Ustaz sampaikan dan cita-citakan insya Allah bisa menjadi kebaikan untuk Indonesia. Amin. Demikian sahabat BSI, sekian podcast Bank Syariah Indonesia kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat, meraih keberkahan untuk sahabat BSI semua. Sekian episode podcast spesial Ramadan Bank Syariah Indonesia kali ini dengan Regional Office 6 Jakarta 3. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sehingga dapat menebarkan keberkahan untuk meraih manfaat. Saya pamit, Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.